Oke, kita akan 3 kali lagi kita ada selesaikan surat 1 Petrus, surat penderitaan ini, saudara. Oke, saya akan mulai. Setiap orang Kristen, saudara, yang menjalani kehidupan saleh akan mengalami sejumlah penganiayaan. Di tempat kerja, di sekolah, di lingkungan sekitar, bahkan mungkin di gereja, ada orang yang menentang kebenaran dan menentang Injil Kristus. Tidak peduli apa yang dikatakan atau dilakukan orang percaya, orang-orang ini akan mencari-cari kesalahan dan mengkritik. Sering disebutkan dalam surat penderitaan ini penyebab yang telah kami jelaskan di pasal sebelumnya. Tetapi saudara, di dalam konteks ini, perbedaan ini harus diperhatikan. Bahwa ketika Petrus menasihati umat beriman untuk bersabar, kadang-kadang dia berbicara secara umum tentang masalah yang biasa terjadi di kehidupan manusia. Tetapi saudara, di sini dia berbicara tentang penganiayaan yang dilakukan terhadap umat beriman demi nama Kristus. Dan pertama, memang dia memperingatkan mereka bahwa mereka seharusnya tidak menganggap aneh untuk sesuatu yang tiba-tiba dan tidak terduga. Karena saudara, siapapun yang telah memutuskan untuk berperang di bawah panji Yesus Kristus tidak akan kecewa ketika penganiayaan terjadi. Ya, tetapi seperti biasa dilakukan, akan menanggungnya dengan sabar. Agar kita dapat berada dalam keadaan pikiran yang siap ketika gelombang penganiayaan melanda kita, pada waktunya kita harus membiasakan diri kita dengan peristiwa seperti itu, dengan terus-menerus bermeditasi di kayu salib. Selain itu, dia membuktikan bahwa salib berguna bagi kita dengan 2 argumen. Bahwa Allah dengan demikian menguji iman kita, dan dengan demikian kita mengambil bagian dengan Yesus Kristus. Kemudian, pertama-tama, marilah kita ingat bahwa pencobaan terhadap iman kita adalah yang paling penting, saudara. Dan oleh karena itu, kita harus rela menaati Allah yang menyediakan keselamatan kita. Namun, penghiburan utama haruslah berasal dari persekutuan dengan Kristus. Oleh karena itu, Petrus tidak hanya melarang kita untuk menganggapnya aneh ketika dia menyatakan ini di hadapan kita, tetapi juga meminta kita untuk bersukacita, saudara. Sungguh merupakan penyebab sukacita ketika Tuhan menguji iman kita dengan penganiayaan. Dan ini terus, saudara, ini adalah benar, saudara. Ketika kita dianiaya, itu yang menyebabkan sukacita. Jadi batin kita itu akan bersih, saudara, dan menutupi segala penderitaan yang kita alami di tubuh, di luar, saudara. Tetapi sukacita yang lain jauh melampauinya, yaitu ketika anak Allah memberikan kita jalan hidup yang sama dengan dirinya sendiri, agar dia dapat membawa kita dengan dirinya sendiri ke partisipasi yang diberkati dari kemuliaan surgawi. Karena kita harus mengingat kebenaran ini, bahwa kita memiliki kematian Kristus dalam daging kita, yaitu mati bagi dosa, saudara, agar hidupnya dapat dinyatakan di dalam kita. Orang jahat memang menanggung banyak penderitaan, tetapi ketika mereka dipisahkan dari Kristus, mereka tidak memahami apapun selain murka dan kutukan Allah, sehingga datanglah kesedihan dan ketakutan yang menguasai mereka. Saudara, di bagian ini, Petrus menjelaskan tentang jenis penganiayaan khusus, penganiayaan massal yang akan terjadi seluruh gereja, yaitu disebutkan pencobaan yang berapi-api, yang akan menimpa seluruh gereja. Itu bukan penganiayaan pribadi sesekali dari orang sekitar kita, saudara, tetapi penganiayaan resmi dari orang-orang di atas mereka. Sejauh ini, kekristenan itu ditoleransi oleh Roma karena dianggap sekularisme, dan orang Yahudi diizinkan untuk beribadah dengan bebas. Tetapi setelah mereka tahu bahwa orang Kristen hanya menyembah Yesus Kristus, masalah mulai terjadi. Oleh sebab itu, saudara, apa artinya menderita bagi orang Kristen? Petrus memberi orang-orang percaya 4 petunjuk yang diikuti sehubungan pencobaan yang berapi-api yang akan datang, saudara. Jadi inilah apa artinya menderita bagi orang Kristen, bahwa orang Kristen itu tidak menganggap aneh penderitaan, mengharapkan penderitaan. Yang kedua, mereka dapat bersukacita dalam penderitaan.
Yang tiga, saatnya untuk memeriksa kehidupan kita. Dan yang keempat adalah bagaimana kita komitmen kepada Allah. Mari kita baca firman-Nya. 1 Petrus 4 ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Saudara, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu saudara, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saudara, pertama adalah mengharapkan penderitaan. Saudara, penganiayaan bukanlah sesuatu yang asing bagi kehidupan Kristen. Sepanjang sejarah umat Allah yang menderita di tangan dunia orang percaya. Orang Kristen berbeda dengan orang tidak percaya. Dan kehidupan yang berbeda ini menghasilkan gaya hidup yang berbeda pula. Sebagian besar dari apa yang terjadi di dunia bergantung pada kebohongan, kesombongan, kesenangan, dan keinginan untuk mendapatkan lebih banyak. Tetapi seorang Kristen yang berdedikasi membangun hidupnya di atas kebenaran, kerendahan hati, kekudusan, dan keinginannya untuk memuliakan Tuhan Yesus. Saudara, konflik ini diilustrasikan di seluruh Alkitab. Kain adalah seorang religius, namun ia membenci saudaranya dan membunuhnya. Dunia tidak menganiaya orang-orang beragama, tetapi dunia menganiaya orang-orang saleh, saudara. Jadi orang beragama dan orang saleh itu beda, saudara. Mengapa Kain membunuh Habel dijelaskan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 12. Karena perbuatannya sendiri jahat dan perbuatan saudaranya benar. Orang-orang Farisi dan pemimpin Yahudi adalah orang-orang yang religius. Namun, mereka menyalibkan Kristus dan menganiaya gereja mula-mula. Tetapi waspadalah terhadap manusia. Yesus memperingatkan murid-muridnya, karena mereka akan menyerahkan kamu ke majelis agama dan mereka akan mencambuk kamu di rumah ibadat mereka. Matius 10 ayat 17. Bayangkan saudara, mencambuk para hamba Tuhan di rumah Tuhan sendiri, saudara. Allah menyatakan perang terhadap setan setelah kejatuhan manusia. Kejadian 3 ayat 15. Dan setan telah menyerang Allah melalui umatnya sejak saat itu. Orang-orang Kristen adalah orang-orang asing dan penjara di dunia asing di mana setan adalah dewa dan pangeran atau juga disebut ilah zaman ini, saudara. Saudara, apapun yang memuliakan Tuhan Yesus akan membuat marah musuh dan dia akan menyerang, saudara. Bagi orang percaya, penganiayanya bukan hal aneh. Tidak ada oposisi setan baru akan jadi aneh, saudara. Yesus menjelaskan kepada para muridnya bahwa mereka harus mengantisipasi tentangan dan penganiayaan dari dunia. Namun dia juga memberi mereka janji yang membesarkan hati. Di dalam dunia ini kamu akan mengalami kesengsaraan, tetapi bersukacitalah sebab aku telah mengalahkan dunia. Melalui kematiannya disalib di Kalvari, ditambah kebangkitannya, dia telah mengalahkan dosa dan dunia, saudara. Gambaran api sering diterapkan pada ujian dan penganiayaan, bahkan dalam percakapan modern. Wah, dia benar-benar melewati api. Adalah pernyataan khas
untuk menggambarkan seseorang yang mengalami kesulitan pribadi. Di dalam Perjanjian Lama, api adalah lambang kekudusan Allah dan kehadiran Allah. Api di mezbah menghanguskan korban, tetapi Petrus melihat dalam gambar api sebagai proses pemurnian daripada penghakiman ilahi. Lihat Ayub 23 ayat 10 dan 1 Petrus 1 ayat 7. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua kesulitan hidup merupakan cobaan yang berapi-api. Ada beberapa kesulitan yang merupakan bagian kehidupan manusia dan hampir semua orang mengalaminya. Sayangnya, ada beberapa kesulitan yang kita timbulkan pada diri kita sendiri karena ketidaktaatan dan dosa. Petrus menyebutkan hal ini dalam 1 Petrus 2 ayat 18-20 dan 1 Petrus 3 ayat 13-17, dan pencobaan yang berapi-api yang disebutkan dalam 1 Petrus 4 ayat 12 itu dalam perikop ini datang karena kita setia kepada Allah dan membela apa yang benar. Karena kita menyandang nama Kristus, maka otomatis dunia yang terhilang akan menyerang kita. Kristus memberitahu murid-muridnya bahwa orang-orang akan menganiaya mereka seperti halnya Dia, karena penganiaya mereka tidak mengenal Allah. Kata terjadi itu penting, yaitu berarti untuk pergi bersama-sama. Jadi penganiayaan dan pencobaan itu tidak terjadi begitu saja, dalam arti, oh itu kebetulan. Mereka adalah bagian dari rencana Tuhan dan Dia memegang kendali. Itu adalah bagian dari Roma 8 ayat 28 dan menghasilkan kebaikan saudara. Jika kita membiarkan Tuhan mengambil jalannya. Itu yang pertama saudara, bahwa orang Kristen harus mengharapkan penderitaan. Yang kedua, orang Kristen itu diminta untuk bersukacita dalam penderitaan. Bisa saudara. Kalau hati nurani kita bersih, di luar itu ada penganiayaan apa itu nggak berasa saudara. Apa? Karena hati nurani yang bersih itu akan menutupi semua kesengsaraan saudara. Ya. Secara harafiah Petrus menulis, bersukacitalah terus menerus. Bahkan dia menyebutkan kegembiraan dalam satu atau lain sebanyak 4 kali dalam ayat ini. Bersukacitalah, bergembiralah juga dengan sukacita yang luar biasa, berbahagialah kamu. Saudara, dunia itu nggak ngerti saudara. Dunia itu tidak dapat memahami betapa sulitnya keadaan itu bisa menghasilkan sukacita yang luar biasa. Itu nggak masuk akal saudara. Tetapi bagi orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan mengalami ini. Dunia tidak dapat memahami betapa sulitnya keadaan dapat menghasilkan sukacita yang luar biasa. Karena dunia tidak pernah mengalami kasih karunia Allah. Petrus menyebutkan beberapa keistimewaan yang kita bagikan yang mendorong kita bersukacita di api pencobaan. Kenapa kita bisa bersukacita? Pertama, karena penderitaan kita berarti persekutuan dengan Kristus. Ayat 13. Merupakan suatu kehormatan saudara dan hak istimewa untuk menderita bersama Kristus dan diperlakukan oleh dunia sebagaimana dunia memperlakukan Tuhan Yesus. Persekutuan dalam penderitaannya adalah karunia dari Allah. Tidak setiap orang percaya tumbuh sampai pada titik di mana Tuhan dapat mempercayainya dengan pengalaman seperti ini. Jadi kita harus bersukacita ketika hak istimewa itu datang kepada kita. Dan mereka, para rasul, pergi dari hadapan dewan bersukacita. Walaupun sudah dicambuk, walaupun sudah di penjara, walaupun sudah disiksa, mereka bersukacita. Kenapa? Bahwa mereka dianggap layak untuk menanggung malu karena nama Kristus, saudara. Kristus bersama kita dalam perapian penganiayaan. Ketika 3 anak Ibrani, Sadrak, Mesak, Abednego itu dilemparkan dalam perapian yang menyala-nyala, mereka menemukan bahwa mereka tidak sendirian. Tuhan menyertai Paulus dalam semua percobaannya. Dan dia berjanji, saudara, jika kita menaati kehendaknya, pergilah, kabarkan Injil ke seluruh bumi, ajarlah mereka dan baptislah mereka. Tuhan Yesus akan berjanji, saudara, untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Faktanya ketika orang berdosa menganiaya kita, saudara, mereka sebenarnya sedang menganiaya Tuhan Yesus. Nah, saudara, penderitaan kita itu artinya apa? Kemuliaan di masa depan. Penderitaan dan kemuliaan adalah kebenaran kembar yang terjalin dalam surat Petrus. Suffering into glory. Oke?
Dunia percaya bahwa tidak adanya penderitaan berarti kemuliaan. Tetapi pandangan orang Kristen berbeda. Ujian iman kita hari ini adalah jaminan kemuliaan ketika Yesus datang kembali. Ini adalah pengalaman Tuhan kita, dan itu akan menjadi pengalaman kita. Namun perlu dipahami bahwa Tuhan tidak menggantikan penderitaan dengan kemuliaan. Sebaliknya, Dia akan mengubah penderitaan menjadi kemuliaan. Yesus menggambarkan perumpamaan tentang seorang wanita yang melahirkan. Bayi yang sama akan memberinya rasa sakit, tapi di saat itu juga akan memberinya kegembiraan. Mana ada orang perempuan yang mau melahirkan pas bayinya lahir waktu rasa sakit, wah ini bayi lu, karena kamu aku menderita. Nggak ada. Yang ada apa? Kegembiraan. Seperti itu saudara ilustrasinya. Rasa sakit itu berubah menjadi kegembiraan dengan kelahiran bayi. Saudara, Paulus juga memberinya kekuatan dan kemuliaan. Salib yang membuat Yesus malu dan sakit juga mendatangkan kuasa dan kemuliaan. Orang dewasa tahu bahwa hidup takut beberapa kesenangan yang tertunda. Kita membayar harga hari ini untuk menikmati kesenangan di masa depan. Siswa piano mungkin tidak bisa menikmati latihan tangga nada per jam, tetapi dia menantikan kesenangan memainkan musik yang indah suatu hari nanti. Dia mungkin kalau untuk suruh belajar gurunya galak, dia tidak bisa menikmati. Tapi penderitaan dia waktu belajar musik itu akan berubah menjadi kesenangan memainkan musik yang dia bisa lakukan suatu hari. Atlet mungkin tidak bisa menikmati latihan berat dan melatih keterampilannya, tetapi ia berharap dapat memenangkan pertandingan dengan melakukan yang terbaik. Saudara, umat Kristen memiliki sesuatu yang lebih baik. Penderitaan kita suatu hari akan diubah menjadi kemuliaan, dan kita akan bersukacita juga dengan sukacita yang besar, saudara. Saudara, yang ketiga, kenapa kita harus bersukacita dalam penderitaan? Karena penderitaan kita mendatangkan pelayanan dari Roh Kudus. Dia adalah roh kemuliaan dan dia memiliki pelayanan khusus bagi mereka yang menderita demi kemuliaan Yesus Kristus. Ayat ini dapat diterjemahkan karena kehadiran kemuliaan, bahkan roh yang ada pada Anda, referensinya adalah Sekinah, yaitu kemuliaan Allah yang tinggal di tabernakel dan di bait suci. Ketika orang-orang melempari Stefanus, guru yang menjadi martir, pertama, dia melihat Yesus di surga dan mengalami kemuliaan Allah. Inilah artinya saudara, sukacita yang tak terkatakan dan penuh kemuliaan yang ditulis Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 7-8. Dengan kata lain, orang yang menderita tidak harus menunggu surga untuk mengalami kemuliaannya. Melalui Roh Kudus, mereka dapat memiliki kemuliaan sekarang. Itu menjelaskan mengapa para martir bisa menyanyikan pujian kepada Tuhan Yesus sambil terikat di tengah kobaran api, saudara. Karena mereka mengalami ini, mereka percaya akan firman Tuhan. Itu juga menjelaskan bagaimana orang Kristen yang teraniaya, dan ada banyak di dunia sekarang, dapat masuk penjara dan mati tanpa mengeluh dan melawan para penculiknya. Saudara, penderitaan kita akan memampukan kita untuk memuliakan namanya. Kita menderita karena namanya. Anda dapat memberitahu teman-teman Anda yang belum diselamatkan bahwa Anda adalah seorang ke gereja pada hari Minggu dan tidak akan ada perlawanan, saudara. Tetapi beritahu mereka bahwa Anda adalah milik Kristus. Bawa nama Yesus Kristus dalam percakapan dan hal-hal akan mulai terjadi. Otoritas kita ada dalam nama Yesus dan setan membenci nama itu. Setiap kali kita dicela karena nama Kristus, kita memiliki kesempatan untuk memuliakan nama itu. Dunia mungkin berbicara menentang namanya, tetapi kita akan berbicara dan hidup sedemikian rupa sehingga nama Tuhan Yesus dihormati dan Allah akan disenangkan, saudara. Kata Kristen ditemukan hanya 3 kali di dalam seluruh perjanjian lama. Nama itu awalnya diberikan oleh musuh gereja sebagai istilah celaan. Ya, saudara, Kristen itu nama ejekan, saudara. Tetapi lama-kelamaan menjadi nama yang dihormati. Tentu saja di dunia sekarang, kata Kristen bagi kebanyakan orang berarti kebalikan kafir. Tetapi kata itu membawa gagasan tentang seorang yang menjadi milik Kristus. Seorang yang akan selalu memuliakan nama Kristus. Itu artinya Kristen.
Karena itu, tentu merupakan hak istimewa untuk menyandang nama dan menderita demi namanya. Saudara, Polikarpus adalah uskup Smyrna sekitar pertengahan abad kedua. Dia ditangkap karena keyakinannya akan Yesus Kristus dan diancam akan dibunuh jika dia tidak menarik ucapannya. Tetapi apa yang dia katakan waktu dia diikat di satu tiang mau dibakar? Mereka bilang, kutuklah Tuhanmu dan sembahlah Kaisar. Tetapi Polikarpus berkata, 86 tahun saya telah melayani dia. Jawab uskup yang salah itu, dan dia tidak pernah mengecewakan saya. Bagaimana saya bisa menghujat raja dan juru selamat saya? Perwira Romawi itu mulai mau membujuk dia. Saya menghormati usia Anda, udah 80 tahun. Masa dibakar, saudara? Cukup katakan enyalah Kristus dan Anda dibebaskan. Yang dia maksud adalah enyalah Kristus adalah orang-orang Kristen yang tidak mau mengakui bahwa Kaisar adalah Tuhan. Orang tua itu menunjuk ke kerumunan orang Romawi yang mengelilinginya dan berteriak, enyalah Kaisar. Dia langsung dibakar di tiang pancang dan dalam kemartirannya dia membawa kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Hal yang ketiga, apa artinya menderita sebagai orang Kristen adalah saat kita menderita adalah kesempatan kita untuk memeriksa kehidupan kita. Saudara, dalam tungku penganiayaan dan penderitaan, kita sering memiliki lebih banyak terang yang dengannya kita dapat memeriksa kehidupan dan pelayanan kita. Pencobaan yang berapi-api adalah proses pemurnian di mana Tuhan menghilangkan kotoran dan menyucikan kita. Suatu hari, penghakiman yang berapi-api akan menimpa seluruh dunia. Sementara itu, penghakiman Allah akan dimulai di rumah Allah sendiri, yaitu gereja, saudara. Jadi sebelum penghakiman yang berapi-api menimpa seluruh dunia, penghakiman Allah akan dimulai di rumah Allah sendiri, yaitu gereja. Kebenaran ini seharusnya memotivasi kita untuk semurni dan setaat mungkin. Saudara, sekarang bukan zaman main-main, saudara. Kalau Anda ingin menjadi seorang Kristen, jadilah orang Kristen yang totalitas, saudara. Ada beberapa pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri saat kita memeriksa kehidupan kita sendiri. Mengapa kita menderita? Mengapa saya menderita? Kita mencatat sebelumnya bahwa tidak semua penderitaan adalah pencobaan berapi-api dari Tuhan. Jadi kita harus tahu mengapa saya menderita. Jika seorang yang mengaku Kristen melanggar hukum, saudara, dan mendapat masalah atau ikut campur dalam kehidupan orang lain, maka ia harus menderita. Fakta bahwa kita adalah orang Kristen bukanlah jaminan kita lolos dari konsekuensi normal dari perbuatan salah kita. Kita mungkin tidak bersalah atas pembunuhan, tetapi walaupun kemarahan bisa sama dengan pembunuhan di dalam hati menurut firman Tuhan, tetapi bagaimana dengan mencuri atau campur tangan? Ketika Abraham, Daud, dan Petrus dan orang-orang hebat lainnya dalam Alkitab tidak menaati Allah, mereka menderita karenanya. Jadi siapakah kita sehingga kita harus melarikan diri? Pastikan kita menderita karena kita adalah orang Kristen dan bukan karena kita adalah penjahat, saudara. Yang kedua yang harus kita tanya untuk memeriksa diri kita, apakah saya malu atau apakah saya sedang memuliakan Kristus? Pernyataan ini pasti mengingatkan Kristus akan penyangkalannya sendiri terhadap Kristus. Yesus Kristus tidak malu sama kita. Meskipun berkali-kali dia mendapat malu, saudara. Dia tidak malu sama kita. Bapa tidak malu disebut Allah bagi kita. Di kayu salib Yesus Kristus meremehkan rasa malu itu bagi kita. Jadi tentunya kita dapat menanggung celaan baginya dan tidak mendapat malu. Peringatan dalam Markus 8 ayat 38 patut untuk direnungkan. Tidak malu adalah negatif, tetapi memuliakan Tuhan adalah positif. Dibutuhkan keduanya untuk kesaksian yang seimbang, saudara. Jika kita berusaha untuk memuliakan Tuhan, maka kita tidak akan malu dengan nama Yesus Kristus. Tekad untuk tidak malu inilah yang menyemangati Paulus ketika dia pergi ke Roma, ketika dia menderita di Roma, dan ketika dia menghadapi kemartirannya di Roma. Yang terakhir untuk memeriksa kita adalah apakah saya berusaha untuk memenangkan yang terhilang. Perhatikan kata-kata yang digunakan Petrus untuk menjelaskan yang terhilang, yaitu mereka yang tidak menaati Injil, orang fasik, dan orang berdosa. Argumen dari ayat ini jelas.
Jika Tuhan mengirimkan pencobaan yang berapi-api kepada anaknya, dan mereka diselamatkan dengan susah payah, apa yang akan terjadi pada orang-orang berdosa yang terhilang ketika penghukuman yang berapi-api dijatuhkan? Ketika seorang yang menderita, dia mengalami kemuliaan dan mengetahui bahwa akan ada kemuliaan yang lebih besar di masa depan. Tetapi orang berdosa yang menyebabkan penderitaan itu, saudara, hanya akan menambah murka Allah semakin banyak, saudara. Jadi alih-alih hanya memikirkan diri kita sendiri, kita perlu memperhatikan orang-orang berdosa yang masih terhilang di sekitar kita. Pengadilan yang berapi kita saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan api yang menyala-nyala yang akan menghukum yang terhilang ketika Yesus datang kembali untuk menghakimi. Idenya diungkapkan dalam Amsal 11 ayat 31. Jika orang benar menerima haknya di bumi, apalagi orang fasik dan orang berdosa. Ungkapan hampir tidak diselamatkan berarti diselamatkan dengan susah payah. Tetapi itu tidak menunjukkan bahwa Tuhan terlalu lemah untuk menyelamatkan kita. Referensinya kita balik ke kejadian Lot. Ketika Tuhan berusaha menyelamatkan Lot dari Sodom sebelum kota itu dihancurkan, Tuhan mampu. Bukan Tuhan itu tidak mampu, tetapi Lot yang tidak mau. Dia berlama-lama, dia berdebat dengan para malaikat, dan akhirnya harus diseret dan diambil tangannya untuk keluar kota. Lot diselamatkan seperti oleh api, dan semua yang dia hidupi lenyap dalam asap. Saudara, saat penganiayaan adalah satu kesempatan untuk memberikan kesaksian yang penuh kasih kepada orang yang menganiaya kita. Bukan gempa bumi yang membawa sipir Filipi itu kepada Kristus. Karena itu membuatnya takut, hampir bunuh diri. Tidak, bukan itu yang membawa sipir Filipi kepada Kristus. Tetapi perhatian penuh kasih Paulus kepadanya yang membuat sipir itu beriman kepada Kristus. Karena itu saudara, sebagai orang Kristen, kita tidak mencari balas dendam pada mereka yang telah menyakiti kita. Sebaliknya, kita berdoa untuk mereka dan berusaha untuk memimpin mereka kepada Tuhan Yesus. Yang terakhir, saudara, kita harus saat kita menderita itu adalah saatnya kita mempunyai kesempatan untuk komitmen diri kita kepada Allah. Ketika kita menderita dalam kehendak Tuhan, kita dapat menyerahkan diri kita ke dalam pemeliharaan Tuhan. Semua hal lain yang kita lakukan sebagai orang Kristen bergantung pada hal ini. Kata itu adalah istilah perbankan yang artinya menyimpan untuk disimpan. Tentu saja ketika Anda menyimpan hidup Anda di banknya Tuhan, Anda selalu menerima dividen abadi atas investasi Anda. Gambaran ini mengingatkan kita bahwa kita berharga bagi Tuhan. Dia menjadikan kita, menebus kita, hidup di dalam kita, menjaga kita, melindungi kita. Saya melihat iklan asosiasi simpan pinjam di surat kabar, menegaskan kembali stabilitas keuangan perusahaan dan dukungan dari Federal Deposit Insurance Corporation. Pada hari-hari ketidakstabilan keuangan, jaminan ini, saudara, semacam ini diperlukan bagi para deposan. Tetapi ketika Anda menyimpan hidup Anda dengan Tuhan, Anda tidak perlu takut, karena Dia sangat mampu untuk menjaga Anda. Komitmen ini bukan tindakan tunggal tetapi sikap konstan. Tetaplah berkomitmen. Present participle imperfect, saudara. Ada kekuatan nasihat. Bagaimana kita melakukan ini? Melalui perbuatan baik. Bagaimana perbuatan baik itu? Yaitu saat kita membalas kebaikan dengan kejahatan dan melakukan kebaikan. Jadi kalau misalnya orang jahat sama kita, kita membalas dengan kebaikan. Itu adalah perbuatan baik. Ya. Jadi meskipun kita menderita karenanya, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan agar Dia yang dapat memelihara kita. Jadi komitmen ini melibatkan setiap bidang kehidupan kita dan setiap jam di hidup kita. Jika kita benar-benar percaya, jika kita benar-benar memiliki pengharapan dan percaya bahwa Yesus akan datang kembali, maka kita akan menaati firman ini dan mulai mengumpulkan harta dan kemuliaan di surga. Orang yang belum diselamatkan memiliki masa kini yang dikendalikan oleh masa lalu mereka, saudara. Tetapi orang Kristen memiliki masa kini yang dikendalikan oleh masa depan. Dalam melayani kita, kita menyerahkan diri kepada Tuhan dan melakukan investasi untuk masa depan.
Jadi kalau orang jahat sama kita baik sama mereka, itu kita investasi masa depan, saudara. Ada ilustrasi yang mencolok kebenaran ini dalam Yeremia 32. Nabi Yeremia telah memberitahu orang-orang pada suatu hari situasi mereka akan berubah dan mereka akan dikembalikan ke tanah mereka. Tetapi pada saat itu, tentara Babilonia menduduki tanah itu dan hendak merebut Yerusalem. Sepupu Yeremia, Hanamel, memberi Yeremia pilihan untuk membeli tanah keluarga yang sekarang ditempati oleh tentara musuh. Jadi untuk ngetes iman dia, saudara. Nabi harus meletakkan uangnya di mana mulutnya berkata. Dan Yeremia melakukannya. Sebagai tindakan iman, dia membeli tanah itu dan tidak diragukan lagi menjadi bahan tertawaan di orang-orang di Yerusalem. Tetapi Tuhan menghargai imannya karena Yeremia hidup sesuai dengan firman yang diberitakannya. Mengapa Petrus menyebut Allah sebagai pencipta yang setia daripada hakim yang setia atau bahkan juru selamat yang setia? Dalam konteks ini, saudara, karena Allah sang pencipta akan selalu memenuhi kebutuhan umatnya, bahkan dalam saat penganiayaan, walaupun dalam saat penderitaan. Sang pencipta yang menyediakan makanan dan pakaian bagi orang Kristen yang teraniaya dan melindungi mereka pada saat bahaya. Ketika gereja mula-mula dianiaya, mereka berkumpul untuk berdoa dan memanggil Tuhan sebagai Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Mereka berdoa kepada Allah sang pencipta. Bapa surgawi kita adalah Tuhan langit dan bumi. Dengan ayah seperti itu, dengan Bapa seperti itu, kita tidak perlu khawatir. Karena dia adalah pencipta yang setia dan kesetiaannya itu tidak pernah gagal, saudara. Nah, sebagai penutup, saudara, sebelum Tuhan mencurahkan murkanya kepada dunia yang jahat ini, sebuah pencobaan yang berapi-api akan datang ke gereja Tuhan untuk mempersatukan gereja, memurnikan gereja agar dapat menjadi kesaksian yang kuat bagi yang terhilang. Saudara, firman ini berguna karena tidak ada yang perlu kita takuti jika kita menderita dalam kehendak Tuhan. Bapa pencipta kita yang setia akan dengan penuh kemenangan membantu kita. Dia menarik kesimpulan ini, bahwa orang Kristen harus mengharapkan penderitaan, karena kondisi orang saleh di dalamnya jauh lebih bahagia daripada orang tidak percaya, yang menikmati kemakmuran sesuai keinginan mereka. Dia bagaimanapun juga mengingatkan kita bahwa kita tidak menderita apapun kecuali atas izin Tuhan yang cenderung akan menghibur kita, memberikan kita sukacita ketika dia berkata, biarkan mereka yang menyerahkan diri dan hidup mereka untuk perlindungan Tuhan yang aman. Dia menambahkan, dalam berbuat baik, saudara, jangan sampai orang beriman membalas kesalahan yang dilakukan kepada mereka. Kita tidak dinasihati untuk membalas, tetapi sebaliknya, mereka mungkin melawan orang fasik yang mencelakakan mereka dengan berbuat baik. Itu nasihat dari Paulus, saudara. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Nah, untuk minggu depan kita akan masuk ke pasal terakhir dari 1 Petrus, yaitu tentang bagaimana menjadi gembala yang baik. Tuhan Yesus memberkati.